Apa kabar di hari ini? Baik, Kalau perasaan ini bagaimana? perasaan saya lagi kacau. Lagi kacau ya? Iya, lagi kacau. Oke, boleh saya tahu apa yang membuat ibu kacau? Badan saya tidak enak, jadi pikiran saya kacau. Oke, tetap semangat ya Bu. Terima kasih. Oke ya. Ah, setelah saya mengobservasi hasil pembelajaran ibu di kelas kemarin, saya melihat banyak kemampuan yang ibu miliki. Ibu mempunyai kelebihan yang membuat suasana kelas itu jadi menyenangkan. Boleh saya tahu apa kemampuan, kelebihan yang dimiliki ibu? Kalau menurut saya, kemampuan dan kelebihan yang saya miliki itu tergantung apa yang dilihat orang. Jadi menurut saya misalnya kemampuan saya mengajar di depan kelas sudah baik, apakah itu dari orang yang melihat itu sudah baik atau belum? Jadi hanya saya memaksimalkan saja proses pembelajaran yang saya pelajari tanpa saya memikirkan apakah itu sudah terbaik atau belum. Jadi di situ untuk kalau ditanya soal kemampuan sudah baik atau belum saya tidak bisa menjawab. Tetapi orang lain yang menilai, namun saya melakukan yang maksimal saja menurut saya. Oh, seperti ini ya Bu. Tapi saya percaya ibu sangat punya begitu banyak kelebihan sehingga ibu bisa mampu menciptakan proses pembelajaran tadi. Coba ibu ingatkan apa yang menjadi kelebihan ibu. Oke, hal yang pertama yang harus saya rasakan, yang pertama saya harus percaya diri. Percaya diri merupakan suatu hal yang pasti untuk proses pembelajaran. Kalau kita selaku guru tidak percaya diri dengan diri kita sendiri, bagaimana nanti kita melakukan proses pembelajaran untuk anak-anak? Setelah percaya diri, yang kedua kita harus memahami karakteristik, kita harus memahami siswa dengan baik. Percuma saja kita percaya diri namun kita tidak memahami siswa, berarti ego kita lebih tinggi daripada siswa. Wow, luar biasa Bu. Yang ketiga, kita harus memaksimalkan dan memahami materi apa yang harus diajarkan hari ini. Jangan dibilang tiba jadi, namun dari malam sudah mempersiapkan media pembelajaran, modul ajar dan sebagainya biar ada materi yang sudah disiapkan untuk hari ini. Ya, luar biasa Bu, kompetensi yang dimiliki ibu untuk menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Yes. Ya, kalau dengan melihat kompetensi yang ibu miliki tadi, yang kompetensi yang sudah ibu miliki dan perlu ibu tingkatkan untuk lebih memaksimalkan proses pembelajaran ibu di kelas seperti apa? Kalau yang harus saya maksimalkan itu yang pertama saya harus lebih lagi memahami sifat dan karakter masing-masing siswa. Karena yang di kelas saya yang saya jumpai, saya memiliki satu siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Di situ saya harus memaksimalkan kinerja saya, memaksimalkan cara berpikir saya untuk bagaimana mengolah anak yang berkebutuhan khusus ini agar menjadi bersama dengan teman-temannya biar proses pembelajarannya berjalan secara terarah. Karena kendalanya siswa yang tidak memiliki kebutuhan khusus dan siswa yang memiliki kebutuhan khusus untuk mendapatkan suatu tujuan pembelajaran berhasil di hari itu sangatlah sulit. Sulitnya kenapa? Karena yang berkebutuhan khusus belum tentu dia sama dengan teman-teman yang tidak berkebutuhan khusus. Wow, luar biasa Bu. Untuk meningkatkan kompetensi yang ibu miliki tadi, Ya. apakah ibu memerlukan bantuan untuk orang lain ataukah seperti apa Bu? Kalau berbicara tentang bantuan ini maksudnya mau bantuan di dalam kelas dengan saya dalam koordinir anak-anak atau bantuan berupa apa? Oke, apa saja Bu bantuannya yang bisa memotivasi ibu untuk meningkatkan kompetensi ibu tadi? Dalam Ya. proses, dalam media atau dalam Bentuk apa saja yang dalam penting bentuk apa ya, saja? pokoknya ya. Baik. Kalau untuk kami kelas fase A di mana kelas 1 dan kelas 2 untuk meningkatkan kompetensi untuk saya itu untuk di media. Jadi untuk kelas kecil itu alangkah baiknya kita menggunakan Infocus media itu. Karena kalau mau dilihat-lihat anak-anak ini
Mereka kalau dalam proses pembelajaran mereka lebih memahami untuk menonton video atau audio visual kan sejenis seperti itu. Jadi mereka lebih memahami apa yang diajarkan jika menggunakan video gitu. Wow, luar biasa Bu, Ibu sudah boleh belajar sesuai dengan perkembangan zaman ya, sehingga anak lebih merasa nyaman begitu ya dengan menggunakan alat bantu. Ya, selain alat bantu yang Ibu gunakan untuk lebih memfokuskan siswa dalam proses pembelajaran, apakah Ibu ada melibatkan orang lain? Untuk proses melibatkan orang lain, jadi menurut saya dalam suatu proses pembelajaran itu kalau mau dibilang egois, saya bisa dibilang egois karena kalau saya punya anak didik misalnya contoh 18 anak, saya tidak ingin untuk orang lain masuk ke dalam kelas bersama-sama dengan saya. Saya ingin sendiri dan saya mengoptimalkan kinerja saya untuk anak-anak. Karena kalau misalnya 1 atau 2 guru berada di dalam kelas, maka fokus anak akan terbagi-bagi untuk melihat, oh iya ini ada guru 1 dan ada guru 1. Jikalau hanya satu guru di depan, dia yang menjadi artis untuk di depan, semua mata akan tertuju. Tapi kalau dia ada 1, 2, dan 3, anak-anak tidak fokus. Wow, jadi Ibu sebagai role model ya bagi pribadi. anak-anak. Luar biasa. Di dalam proses pembelajaran Ibu tidak perlu untuk membutuhkan orang lain. Tapi di dalam merancang proses pembelajaran yang menyenangkan itu apakah ada melibatkan orang lain, Bu? Kalau dalam proses merancang ini memang kami memerlukan saya memerlukan bantuan, apalagi saya ini kan guru honor, saya kan baru, jadi saya memerlukan guru-guru yang memang sudah senior atau guru-guru yang memiliki kemampuan tinggi atau kemampuan yang memang sudah berulang atau sudah pernah terjerumus dalam proses-proses pembuatan modul ajar dan sebagainya. Jadi di sekolah kami memiliki seorang guru penggerak. Jadi di situ saya biasanya bertukar pikiran dengan beliau. Jadi di situ kami melakukan apa namanya ini bukan wawancara tapi bukan berbeda pendapat tapi melakukan sharing untuk meningkatkan kemampuan masing-masing. Wow, luar biasa Bu. Ibu sangat terinovasi untuk merancang proses pembelajaran yang menyenangkan dan Ibu juga sudah boleh berkolaborasi dengan guru yang akan melengkapi semua kekurangan-kekurangan Ibu ya. Dan kalau boleh Bapak tahu bahwa maksudnya sebagai manusia sehebat-hebatnya kami juga pasti mempunyai kelemahan. Apa saja kelemahan yang Ibu miliki? Kelemahan yang saya miliki, saya merasa kecewa. Kelemahan yang saya miliki itu saya merasa kecewa jikalau pembelajaran yang saya ajarkan, saya merasa kecewa jikalau pembelajaran saya yang ajarkan anak-anak saya tidak memahami. Itu kelemahan dan kekhawatiran, kekecewaan yang saya miliki. Oh, iya. Jadi sangat kecewa ketika proses pembelajaran tidak mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan ya Ibu. Ya, ketika tidak mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan itu, apakah Ibu pernah mengevaluasi diri? Saya pernah mengevaluasi diri. Jadi mengevaluasi diri itu saya mencoba berpikir kembali untuk bagaimana proses pengolahan kelas kembali, karena untuk menurut saya proses pembelajaran berhasil atau tidaknya itu dari kami para guru. Jadi di situ kami bisa jika kami sudah melakukan pembelajaran dengan baik tetapi dalam kelas masih kacau, masih ribut dan sebagainya, kami susah untuk menertibkan anak-anak, maka tujuan tidak akan tercapai. Oke. Kalau boleh saya tahu strategi apa yang Ibu pakai? Oke. Strategi untuk mendiamkan anak atau iya. Apa gitu. Oke. Kalau strategi untuk mendiamkan anak, jadi untuk siswa di fase A, kelas 1 dan kelas 2 ini, fase di mana anak-anak masih sangat belum memahami apa itu diam, apa itu jangan bergerak, apa itu jangan ribut. Jadi yang saya lakukan itu saya lebih mengikuti keinginan mereka dulu. Jadi pernah satu kasus di kelas anak-anak
ribut. Di situ saya kondisi badan tidak baik, tidak terlalu fit. Jadi saya memberikan waktu untuk mereka berapa menit? 3 menit. Saya minta untuk berteriak. Satu kelas berteriak, terserah berteriak apa saja. Sampai suara sudah selesai, saya suruh diam. Oke, jadi pembelajaran sosial Ya, emosional, sosial emosional yang yang ibu dilakukan. lakukan untuk mengembalikan, untuk menstabilkan. Keuangan. Iya, luar biasa teknik yang Yes. sudah ibu lakukan di dalam proses pembelajaran untuk menunjang ibu untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Ibu, selain strategi yang ibu lakukan tadi, apakah bagaimana hubungan antara ibu dan orang tua? Oke, baik. Jadi hubungan saya dan orang tua ini ketika tujuan pembelajaran yang saya lakukan tidak tercapai, di situ saya menjalin komunikasi dengan orang tua, di mana saya akan berdiskusi lepas dengan orang tua. Contoh kasus misalnya ada anak yang belum tahu membaca, di situ saya bersama orang tua membicarakan hal ini, alasan apa yang anak buat di rumah, saya menjelaskan kepada orang tua bahwa di sekolah anak tidak belajar 3 atau 5 jam, hanya beberapa jam saja. Jadi pembelajaran itu banyak itu di rumah. Jadi mohon kerjasama yang baik untuk melanjutkan apa yang tadi saya kerjakan. Jadi di situ setiap kasih nilai saya selalu tulis nota Ben. Di situ tolong perhatikan jam anak untuk belajar ini dan sebagainya. Jadi di setiap catatan itu saya sudah menuliskan di situ. Wow, luar biasa hubungan antara orang ibu dan orang tua, karena sebagai guru dan orang tua mempunyai tujuan yang sama untuk bagaimana anak itu dapat mencapai masa depannya yang sangat baik. Oke, luar biasa. Apakah ibu pernah mendatangkan orang tua sebagai guru tamu di kelas? Kalau untuk hal seperti itu Belum pernah. Ya, Apakah ibu punya rencana untuk mendatangkan orang tua sebagai guru tamu di kelas, Bu? untuk rencana itu belum terpikirkan, tapi mungkin saja untuk di semester 2, karena semester 1 ini saya berfokus untuk anak tahu membaca, menulis, dan menghitung. Untuk semester kedua baru saya memang real untuk proses yang lebih. Belum terpikirkan, tapi nanti dilaksanakan, direncanakan ya, Bu. Luar biasa, Ibu. Sangat luar biasa, Ibu. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Perasaan saya sekarang sedikit lega, tenang, dan dengan adanya wawancara ini saya dapat merefleksikan kembali, oh ternyata ini begini dan begini. Oke, luar biasa, Bu. Terima kasih. Terima Sukses kasih. sekali. SL, salam literasi. Wow, luar biasa. Terima kasih, Bu. Siap. Sebenarnya segala masalah itu bisa